terbakar akibat karhutla di Jambi mencapai 421,77 hektar. Jambi ajukan penambahan anggaran karhutla sebesar 1 miliar rupiah. Kemarau akibatkan puluhan hektar tanaman padi di Desa Lubuk Saya, Kabupaten Sarawangun terancam gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 28 Juli 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat terjadi peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi. Hingga Juli 2025, sebanyak 421,77 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Sejak Januari hingga Juli 2025, total luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 421,77 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Di antaranya Kabupaten Muara Jambi yang menjadi terluas sebanyak 270 hektar. Kemudian Kabupaten Sarawangun 63,7 hektar. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 60,3 hektar. Batanghari 16,6 hektar. Tebo 6 hektar. Dan Kabupaten Merangin sebesar 3,17 hektar. Luasan ini masih berpotensi bertambah. Petugas masih melakukan pemadaman api di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muara Jambi. Hari ke-8 ya? Hari ke-8 di Gambut Jaya. Kemarin kebetulan juga ada hujan, tapi tadi pagi Pak Kalaksa Muara Jambi menghubungi saya minta bantuan lagi karena sudah kelelahan tim darat dan aksesnya juga agak sulit ke tengah, maka kita lakukan melalui operasi udara. Tim Satgas Karhutla terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan, termasuk mengerahkan helikopter waterbombing serta memperkuat patroli udara dan darat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus karhutla di Kabupaten Batanghari saat ini terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan pendataan dari BPBD Batanghari, luasan karhutla saat ini mencapai 52 hektar lebih. Kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil rekapan pendataan BPBD Batanghari, luasan karhutla saat ini mencapai 52 hektar lebih. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan puluhan hektar lahan yang terbakar ini tersebar di 19 titik yang terjadi hampir di setiap kecamatan. Dari puluhan hektar lahan yang terbakar, paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Muara Bulian. Titik api kebakaran spot selama menurut waktu sampai dengan saat ini dari malam yang tersebar di Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian dan Tembesi yang kelimanya. Penyebab karhutla rata-rata disebabkan adanya unsur kelalaian dan kesengajaan dari masyarakat yang melakukan pembakaran sampah. Mayoritas lahan yang terbakar sebagian besar terjadi di kawasan hutan dan perkebunan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Meski terjadi efisiensi anggaran, namun pemerintah Provinsi Jambi tetap mengajukan penambahan anggaran untuk penanganan karhutla dalam APBD perubahan tahun 2025. Total anggaran yang diajukan sebesar 1 miliar rupiah. Berdasarkan data terkini, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 421,77 hektar. Kabupaten Muara Jambi menjadi yang terluas, yakni 270 hektar. Kabupaten Sarawangun 63,7 hektar, Tanjung Jabung Barat 60,3 hektar, Batanghari 16,6 hektar, Tebo 6 hektar, dan Kabupaten Merangin 3,17 hektar. Mayoritas karhutla telah berhasil diatasi, namun beberapa wilayah masih dalam proses pemadaman karena luas area yang terbakar cukup besar. Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan penambahan anggaran operasional seperti konsumsi untuk petugas di lapangan. Anggaran sebesar 1 miliar rupiah diajukan dalam APBD perubahan.
Pemprov Jambi mengapresiasi langkah cepat Satgas Karhutla dalam menangani kebakaran. Salah satunya upaya mengajukan bantuan helikopter kepada BNPB, yakni helikopter untuk operasi pengawasan dan waterbombing. Kabupaten dan provinsi, BPBD provinsi juga turun tangan dengan penanganan secara darat ya. Mungkin mereka kan udah hampir tahu SOP ya di perusahaan-perusahaan yang ada di Gambut, ya daerah Gambut Jaya ini mereka. Karena saya pernah dulu turun, memang mereka punya SOP dan punya lengkap di perusahaan itu alat-alatnya, dan begitu juga kolaborasinya dengan pihak Satgas juga sangat cepat ya. Dewan mendorong pihak aparat untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum yang diduga melakukan pembakaran lahan dengan sengaja. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan hektar lahan pertanian padi sawah di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan terancam gagal panen. Musim kemarau yang melanda sejak 2 bulan terakhir membuat pasokan air sawah mengering. Dampak musim kemarau mulai dirasakan petani di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarawangun. Tanaman padi milik petani terancam gagal panen atau puso. Kondisi ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Salah seorang penyuluh pertanian lapangan PPL Desa Lubuk Sayak, Syukron Makmum, mengatakan dari luasan 180 hektar lahan persawahan, sekitar 60 hektar tanaman padi diantaranya terjadi kekeringan. Bahkan sebagian tanaman padi mulai menguning dengan kondisi tanah yang mulai mengeras dan retak-retak. Saat ini sebagian petani masih berusaha mengantisipasi tanaman padi agar tidak puso dengan melakukan penyemprotan air dan penyediaan pipa paralon tambahan untuk sarana pengairan. Cuman sumber airnya yang tidak ada. Kalau petani di sini sudah bisa dikatakan mandiri karena mereka sudah punya pompa air. Cuman tempat untuk menyedot air itu yang jauh. Kalau dari sini ke sumber airnya itu adalah sekitar 500 meter. Untuk menghindari gagal panen, PPL Desa Lubuk Sayak sudah menginventarisir jumlah luasan lahan persawahan yang terdampak dan telah melaporkannya ke pihak terkait. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Setengah hektar luas tanaman padi milik salah seorang petani di Desa Tunas Mudo diserang hama. Padi yang telah berbuah dipastikan gagal panen karena daun mengering dan buah yang rusak. Tanaman padi yang semula tumbuh subur, kini daunnya mengering dan buah padi rusak akibat serangan 2 hama sekaligus, yaitu hama tikus dan burung. Hampir setengah hektar tanaman padi milik petani atas nama Sinu di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dipastikan gagal panen. Meski demikian, Sinu bersama anaknya tetap turun ke sawah untuk menjaga tanaman yang masih selamat dari serangan hama. Dengan menggunakan jaring dan alat tradisional seperti gerontang, upaya pengusiran hama burung dan tikus terus dilakukan. Sinu berharap pada panen pertama tahun ini masih mendapatkan hasil yang bisa dipanen. Burungnya datangnya, air datang itulah datangnya singanya. Tiap jam singa narik gerontang terus. Kadang tuh dia makan. Iya. Desa Tunas Mudo merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Muaro Jambi yang memasok beras untuk kebutuhan pasar lokal. Dengan kondisi serangan hama yang terus berlanjut, petani memprediksi hasil panen 1 bulan ke depan hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ketersediaan beras dan minyak goreng di Perumbulok, Sungai Penuh Kerinci aman hingga 6 bulan ke depan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, normalisasi sungai dengan pembangunan embung menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil sawah petani. Selain mencegah terjadinya genangan air, embung juga dapat menjadi tempat penampungan air jika terjadi musibah banjir. Sesuai dengan instruksi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah akan membangun embung di Kota Sungai Penuh. Pembangunan embung itu sebagai upaya untuk meningkatkan hasil sawah petani.
Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan pembangunan embung sebagai bentuk untuk antisipasi terjadinya musibah banjir. Embung dapat menjadi sebagai tempat penampungan air jika terjadi musibah banjir. Selain itu, pembangunan embung juga dapat berfungsi sebagai tempat ekosistem perikanan dan lokasi objek wisata. Normalisasi yang benar itu adalah dari hulu sampai ke muara. Jadi sampai danau itu pun sebenarnya harapan kita itu memang sudah harus dinormalisasi. Alvin menambahkan, selain di Kota Sungai Penuh, normalisasi sungai juga harus dilakukan di Kabupaten Kerinci yang merupakan hulu sungai. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ketersediaan beras dan minyak goreng di Perum Bulog cabang Sungai Penuh aman untuk 6 bulan ke depan. Stok tersebut dipersiapkan untuk mengatasi kekhawatiran warga terhadap harga sembako selama musim kemarau ini. Kepala Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga mengatakan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mencapai 1.500 ton, sementara stok minyak goreng mencapai 15 ton. Dengan stok yang melimpah, Perum Bulog memastikan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, khususnya di tengah musim kemarau yang menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Perum Bulog juga mendorong masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan. Jika stok mulai menipis, pihaknya akan segera mengajukan penambahan pasokan ke kantor pusat. Beras yang ada di gudang KC Sungai Penuh untuk saat ini kondisinya penuh dan cukup untuk 6 bulan ke depan. Harapannya dengan kondisi stok yang ini dapat menjaga inflasi maupun kenaikan harga yang ada di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Di tengah pergantian musim dan potensi perubahan pasokan, Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci terus melakukan pemantauan dan penjaminan stok bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata dan terjangkau. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Senget di Kabupaten Muaro Jambi semakin meningkat. Di antaranya harga bawang merah kini dijual Rp50.000 per kilogram dan harga daging ayam potong Rp37.000 per kilogram. Di pasar tradisional Sengeti, harga bahan pokok mengalami kenaikan signifikan. Harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sejak 2 minggu terakhir dan belum menunjukkan tanda penurunan. Salah seorang pedagang Susi mengungkapkan stok bawang merah sebenarnya cukup dan pasokan aman. Namun kenyataannya harga bawang terus merangkak naik. Tak hanya bawang merah, sejumlah sayuran juga mengalami kenaikan harga. Seperti tomat yang dijual Rp20.000 per kilogram dari semula Rp15.000 per kilogram. Timun naik menjadi Rp12.000 dari Rp7.000 per kilogram. Faktor cuaca dan gagal panen diduga menjadi penyebab naiknya harga sayuran di pasar Sengeti. Karena kalau masih kayak gini bisa pasti lebih mahal. Kalau masih cuaca kayak ini. Bu, dengan tingginya harga ini, gimana daya beli masyarakat? Lumayan menurun. Biasanya rame, kalau sekarang agak sepi. Kenaikan harga jual terjadi pada daging ayam potong dari Rp30.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp37.000 per kilogram. Mengurangi minat masyarakat pulang. Oh, minat Karena mahal kan. Iya. Ya, harapan kita gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan turun lah biar masyarakat daya belinya lebih lagi. Tingginya harga sembako tidak hanya dikeluhkan oleh pembeli. Para pedagang merasa resah karena penurunan daya beli dan minimnya keuntungan. Jika sebelumnya mampu menghabiskan 130 kg daging ayam per hari, kini pedagang hanya mampu menjual 100 kg daging ayam potong. Hazam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengurus daerah IBI Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan HUT ke-74 Ikatan Bidan Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, Ketua TP/PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, membuka kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan pengurus daerah IBI Provinsi Jambi. Diharapkan organisasi IBI dapat terus menjaga kekompakan dan profesionalisme para bidan.
Kegiatan Fun Walk ini menjadi bagian dari puncak peringatan HUT IBI ke-74, sekaligus menandai terbentuknya pengurus daerah IBI Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2028. Acara dipusatkan di area kantor Gubernur Jambi. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengatakan aktivitas olahraga yang diselenggarakan IBI merupakan upaya positif dalam membangun gaya hidup sehat. Komitmen IBI yang terus menjadi pelopor perjuangan hak bidan di tanah air diperlukan untuk mengakselerasi pemerataan kualitas kesehatan. Kegiatan begitu meriah, kebersamaan tadi dengan senang, kemudian jalan santai, kemudian dilanjut lagi acara hiburan dari 1.800 bidan seprovinsi Jambi dari seluruh provinsi, itu dari kabupaten kota luar biasa, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah sangat berjasa ya Pak Sekda, hadir Pak Sekda juga, alhamdulillah. Ini kita lihat bahwa betapa kompaknya mereka. Mewakili Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi peran Ikatan Bidan Indonesia yang telah mendampingi masyarakat, utamanya ibu dan anak di berbagai daerah. Pemerintah daerah berharap organisasi IBI dapat terus menjaga kekompakan dan profesionalisme para bidan. Atas nama pemerintah provinsi juga mengapresiasi kerja bidan selama ini yang sudah berbakti, mengabdi untuk negeri ini, memberikan penyelamatan bagi ibu dan anak dalam proses persalinan rawat khusus ya, dan juga sekarang banyak sekali juga bidan-bidan juga dilibatkan untuk penanganan masalah stunting. Ini bagian dari upaya kita untuk memberikan peran yang lebih luas kepada bidan yang tentunya harus kita apresiasi. Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Jambi, Dewi Nopiska Lilis, menyampaikan berbagai rangkaian acara dalam HUT IBI tingkat Provinsi Jambi, termasuk Fun Walk, diselenggarakan untuk memberikan kebahagiaan dan pengalaman positif bagi bidan. Semangat kemajuan pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme terus diusung IBI. Untuk bersilaturahmi dan mengharmonisasi semua dari 11 kabupaten kota, kemudian kita memantapkan sinergi terhadap pemerintah daerah. Akan kita lakukan lagi seperti ini, tapi kita juga akan melihat apa yang perlu kami lakukan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Puncak peringatan HUT IBI ke-74 yang dihadiri lebih dari 1.800 bidan seprovinsi Jambi diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan pelepasan balon. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Bupati Merangin, Muhammad Syukur, berupaya mengatasi penyakit masyarakat dengan cara persuasif. Muhammad Syukur bersama para pelaku usaha menandatangani kesepakatan untuk tidak melanggar aturan dan norma masyarakat dalam menjalankan usaha. Bupati Merangin Muhammad Syukur beraudiensi dengan 95 pelaku usaha di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kecamatan Bangko. Pelaku usaha itu terdiri dari pengusaha tempat hiburan, salon, panti pijat, karaoke, kedai, dan sebagainya. Saat audiensi, Muhammad Syukur minta para pelaku usaha untuk menaati peraturan daerah nomor 09 tahun 2013 tentang penertiban operasional tempat usaha jasa hiburan. Dalam peraturan itu, tempat usaha jasa dan hiburan hanya boleh beroperasi hingga pukul 01 waktu Indonesia Barat. Jika buka lebih dari jam yang ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Merangin dapat mencabut izin usaha. Sebagai bentuk komitmen, Muhammad Syukur bersama pelaku usaha juga menandatangani kesepakatan bersama. Isi kesepakatan itu salah satunya, pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan transaksi ilegal dan di luar izin, seperti melakukan perdagangan narkoba, menjual minuman keras atau beralkohol, perdagangan manusia dan prostitusi, serta tindakan ilegal lainnya. Kita mengajak kawan-kawan ini pengusaha khusus hiburan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kemudian sesuai dengan adat budaya yang berlaku di Kabupaten Merangin. Dan alhamdulillah saya lihat semua tanda tangan untuk melakukan kesepakatan sesuai dengan peraturan daerah dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Para pelaku usaha ditekankan untuk menaati aturan dan norma masyarakat demi menjaga citra Kabupaten Merangin. Jika pelaku usaha nekat melanggar, maka pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan eksekusi tempat usaha. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menghadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga menjadi sarana pembinaan moral dan spiritual masyarakat.
Sebagai bentuk rasa cinta dan kerinduan mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad atau UAS, ribuan masyarakat Kabupaten Tebo berdatangan memadati lapangan Merdeka, Kecamatan Tebo Tengah. Kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi bersama jajaran Forkopimda dan tokoh agama. Ustadz Abdul Somad dengan tausiahnya yang menyejukkan hati membangkitkan semangat keimanan dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga menjadi sarana pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Dan alhamdulillah dihadiri langsung oleh Ustadz kita, Tuan Guru kita, Profesor Haji Abdul Somad, PhD. Dan tentunya acara hari ini sangat luar biasa. Dihadiri hampir semua jamaah, baik di Muara Tebo maupun sekitarnya, dan didominasi oleh ibu-ibu. Nazar Effendi menambahkan, tablik akbar ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Tebo dalam mendukung kegiatan keagamaan demi terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah. Saudara, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.